kembali lagi di Bedah Buku. Kali ini kita bersama tim MKO. Saya Vira, saya Tia, saya Sabdo, saya Nanda. Oke, di kesempatan hari ini kita akan bedah buku dari bukunya Kate Harrell, yaitu Ubah Sikap Anda, Maka Hidup Anda Akan Berubah. Nah, ini tentang attitude is everything. Nah, ini bagus juga nih. Kita akan bedah dulu ya dari bab 1, yaitu tentang sikap adalah segalanya. Nah, dari sini di buku ini menyatakan bahwa kita perlu nih memahami kekuatan dari sikap gitu. Jadi pertama-tama yang perlu Anda lakukan untuk mewujudkan sikap Anda dalam tindakan adalah menyerap kekuatan sikap Anda. Langkah kunci ini adalah dasar bagi 9 langkah dalam buku ini. Sikap adalah segalanya. Jadi kita akan bahas salah satunya yaitu tentang sikap adalah segalanya. Nah, dari sini dulu nih, menurut bapak-bapak dan ibu di sini, atau rekan-rekan saya yang ada di sini, sikap ya. Apa sih sikap itu gitu? Dan menurut kalian seberapa pentingkah bersikap dalam segala situasi yang mungkin dihadapi entah di rumah atau di kehidupan sehari-hari atau mungkin di kantor ya, di pekerjaan. Dari siapa dulu nih mau jawab tuh? Sikap menurut Anda seperti apa? Oke, mulai dari saya mungkin ya. Oke, kalau menurut sudut pandang saya sikap itu respon terhadap ya, singkatnya respon singkat, respon terhadap sesuatu gitu. Nah, itu bisa cerminan dari sikap kita dalam menyikapi entah masalah atau suatu hal gitu ya. Oke. Ya, kalau menurut saya itu sikap itu mempengaruhi segalanya. Yang apa yang telah kita lakukan sehari-hari. Jadi memang sikap itu mempengaruhi intinya buku itu aja sih. Oke. Sikap hampir sama kayak perilaku kita sih. Dari cara kita bersikap dengan orang lain, dari cara kita merespon orang lain, dan dari cara kita menghadapi situasi dari sikap itu. Jadi bisa dikatakan ya sikap seperti kayak perilaku. Dan sama Mas Anda juga kayak respon dari perilaku kita ke orang lain. Jadi sebenarnya benar ya, mungkin ditambahin dari buku ini bahwa sikap adalah fondasi yang di atasnya kita membangun kehidupan kita. Jadi sikap itu sedemikian penting gitu ya. Kita tentu sudah sangat memahami artinya. Nah, di buku ini juga disampaikan bahwa sikap adalah segala-galanya karena terkandung dalam segala hal. Ia mempengaruhi kinerja kita di tempat kerja dan hubungan kita, baik hubungan di luar kerjaan ya, maksudnya. Sikap adalah fondasi yang di atasnya kita membangun kehidupan kita. Jadi tadi bilang ya sikap itu ya terpengaruh atau mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Sikap kita mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, di sini dibahas sih ada 2 hal ya, sikap positif dan sikap negatif gitu. Jadi disampaikan juga bahwa di sini seraplah kekuatan sikap positif dan tetap tinggal di dalam pertandingan dengan memainkan NBA. Maksudnya kemampuan alami sejak lahir. Jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi atau mungkin menanamkan sikap positif yang sejak lahir, itu akan mempengaruhi kita ke depannya lebih nggak pesimis atau mungkin berpikiran negatif gitu, dari buku ini. Nah, di buku ini kita mau bahas mengenai sikap di tempat kerja, karena di sini adalah sikap Anda mencerminkan diri Anda. Betul nggak sikap Anda mencerminkan diri Anda menurut rekan-rekanku di sini? Ya, Pak. Betul, sangat setuju karena kan sikap bisa dibilang itu output dari perilaku kita pada sekitar. Jadi benar ya, maksudnya ya benar, sikap itu adalah yang kita cerminkan gitu, perilaku kita lah ya tadi bilang ya. Jadi kalau misalnya disampaikan juga sikap beberapa individu menggerakkan mereka hingga jauh, membantu mereka menghadapi tantangan, mengatasi rintangan, dan mencapai tujuan mereka. Yang lain mempunyai sikap yang menghambat, memperlambat, atau menghentikan sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir positif ya itu adalah cerminan sikap kalian yang positif. Kalau misalnya negatif ya pasti hasilnya juga yang negatif dari sikap kalian. Nah, ini kita mau bahas mengenai sikap di lingkungan kerja. Kan sikap itu adalah diri kita misalnya.
cerminan dari kita. Tapi kan kita tidak bisa mempengaruhi sikap orang terhadap kita. Nah, kalau misalnya sikap kita terhadap orang lain kita bisa kendalikan. Tapi kalau sikap orang lain ke kita tidak bisa kendalikan. Bagaimanakah jika misalnya nih di suatu pekerjaan kalian, ketika kalian mendapatkan sikap yang kurang tidak enak atau mungkin negatif ya, ketika kerja misalnya tidak saling support gitu oleh rekan kerja, bagaimanakah kalian mengendalikan hal itu gitu? Karena kan itu kan bukan atas diri kalian ya, tapi atas diri orang lain. Sikap apa yang kalian lakukan agar ya positif lah keterimanya gitu? Kalau dari kalian gimana? Kalau dari aku pribadi, aku punya prinsip aku harus baik sama orang. Terserah orang itu mau baik sama aku atau enggak. Gitu. Jadi ya terserah mereka. Aku yang penting aku sudah bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik untuk mereka. Kalau mereka tidak bisa merespon aku dengan baik juga, yaitu urusan mereka. Yang penting aku sudah berperilaku, sudah bersikap yang baik, yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Kalaupun nanti timbal baliknya aku itu nggak sesuai sama ekspektasi aku, ya udah terserah mereka. Yang penting aku sudah mempunyai prinsip aku harus bersikap baik sama orang lain. Tapi seberapa pengaruh sih kamu kalau misalnya nih dapat sikap negatif yang ternyata di luar ekspektasi kamu, seberapa berpengaruh terhadap diri kamu? Berpengaruh juga sih, mungkin ke bad mood. Jadi Ke mood ya? ke mood yang maksudnya aku juga nggak bohong sih, kayak misalkan aku udah baik sama orang tapi kenapa respon orang itu jahat ke aku, jadi ya ke mood, ngaruhnya ke mood sih. Kayak ya mungkin oh ya udahlah, cukup tahu aja orang itu kayak begitu, Jadi lebih ya udah biarin aja. yang penting aku sudah bersikap baik sama dia, aku sudah memberikan hal-hal yang bisa aku berikan ke mereka secara positifnya gitu. Oke, jadi nggak usah dibalikin Nggak lagi usah. ya, biarin aja gitu. Simpelnya. Oke, kalau dari Pananda sama Pak Sabto gimana? Kalau dapat nih, pasti kan ada juga kan orang misalnya ya siapa tahu nih rekan kita bukan niatnya ingin bersikap buruk ya, tapi mungkin lagi suasananya tidak pas, jadinya dia bersikap buruk. Nah, bagaimana kita bisa mengatur agar ya kita tidak ikut berperilaku atau bersikap buruk tersebut? Jadi kita, kalau saya sendiri, menurut saya Bu ya, nah, sikap-sikap yang mungkin kan dia kan apa ya, nggak selalu tiap hari dia sikapnya seperti itu. Betul. Ya kan, ya mungkin lagi bawaannya, kalau bahasa kita apa ya, kalau di lingkungan kerja ya kan tiap hari kan beda-beda sikap orang. Entah Banyak pengaruh lah ya. iya. Nah, cuman kita ini aja sih Bu, dalam arti kata ya nggak usah diambil hati atau gimana dengan sikap dia gitu. Ya toh sikapnya dia itu sebenarnya itu nggak seperti itu. Maksudnya nggak buruk. Nah, intinya sikapnya dia itu mencerminkan diri dia baik aslinya. Cuman kita ya nggak usah pusing ataupun gimana, kita kan nggak tahu bawaan pikiran dia seperti apa, makanya imbasnya sikapnya dia seperti itu. Gitu. Kalau dari Pananda? Oke, saya tadi mengenai ya apa namanya, sikap atau perilaku orang yang negatif ke kita. Nah, kalau dari saya menyikapinya ya karena itu kan di luar kekuasaan kita ya, di luar kemampuan kita nggak bisa mengenai mereka mau bersikap kayak gimana ya, kita cuma bisa terima aja terus menyikapinya. Ya harus tahu juga sih, mungkin bisa jadi benar tadi kondisinya mungkin baik, jadi dia bersikap kayak gitu ke kita, jadi kita coba menerima dan mungkin bisa lebih berprasangka, mungkin bisa jadi atau berprasangka baik, bisa jadi dia ada masalah apa, bisa jadi kan itu hanya itu aja gitu. Jadi lebih ke ya udah sih, biarin toh juga nggak setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa kita sudah berperilaku atau bersikap baik atau positif, harusnya ya it's okay gitu, nggak masalah. Yang penting dari diri kita sendiri dulu ya kan, sudah mencerminkan hal yang positif. Nah, dari buku ini sih juga membahas bahwa pribadi yang memiliki sikap negatif mempunyai kekuatan yang sama untuk mempengaruhi orang lain dengan pribadi yang mempunyai sikap positif. Perbedaannya terlihat pada hasilnya. Sikap positif di tempat kerja membantu mengembangkan komunikasi kerja tim. Sikap positif menjaga semangat dan membantu meningkatkan
produktivitas. Hal sebaliknya dapat dikatakan untuk sikap negatif. Sikap ini menghancurkan kerja tim, menambah stres, dan melumpuhkan produktivitas. Nah, ada benernya juga ya. Jadi kalau misalnya istilah kita mencairkan suasana, terus juga memberikan energi positif, itu juga berpengaruh ternyata ya. Jadi nggak cuma dari batin, tapi dari sikap kita. Jadi kalau misalnya di tempat kerja sikap atau lingkungan yang positif, otomatis kerjanya lebih oke dong, gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya udah lingkungannya negatif, saling nggak dukung, itu malah pasti kita sendiri yang jadi toksik, benar nggak sih? Dan pernah nggak sih ngerasain ada di lingkungan yang kurang mendukung, hal apa yang bisa kalian lakuin gitu? Selain tadi kalau misalnya itu kan sesekali aja gitu kan, pas orangnya mungkin lagi bad mood atau lagi ini. Nah, kalau itu dibalik nih, di kalian sendiri yang lagi bad mood atau mungkin memang benar-benar sudah tertekan dari kondisi luar yang sudah cukup panjang sehingga menimbulkan juga nih efek negatifnya, jadi nggak sengaja kasar ke orang atau mungkin nggak sengaja berucap kasar dan sebagainya. Gimana nih cara kalian buat meminimalisir hal itu gitu? Karena kan tadi ya mood itu nular, jadi bisa jadi hal itu nggak tertular atau mungkin kita yang menularkan. Nah, gimana sih cara kita buat minimalisir hal itu? Ada tips nggak dari kalian sendiri? Kan yang pasti ada dong ya, pernah gitu. Ada nggak? Kalau aku sebelum kerja pasti aku selalu baca webtoon. Oke, jadi ada komitmennya ya. Jadi karena jujur rumahku kan jauh dari sini. Iya. Di rumahku dari sini, aku tuh kadang udah bad mood duluan di jalan sampai ke bawah lah ke sini ya. Entah itu macet, entah itu dari lain-lain pokoknya dari jalan. Pasti di kantor aku bakal mencari hal yang membuat aku bisa menaikkan moodku. Itu dengan cara baca webtoon. Kalau aku entah itu baca webtoon atau baca webpad atau scroll TikTok aja untuk biar ngembaliin mood aku, biar enggak bad mood seharian aja, biar kerjanya pun juga enak gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Jadi lebih ke cari coping stresnya ya. Iya. Jadi kalau udah dapet tekanan kita hempaskan lagi gitu. Oke, bagus juga nih, bisa ditiru kawan-kawan ya. Kalau dari Mas Abdul sama Mas sama Pak Nanda? Kalau untuk saya pribadi untuk mensiasatinya ya apa ya, sebenarnya pada saat di tempat kerja gitu ya alhamdulillah Bu, kalau stres mah enggak. Cuman kan intinya kalau menurut saya sikap itu benar, lalu dilanjut sama komunikasi aja Bu. Oke, Gitu. komunikasi yang pentingnya. Gitu aja sih kalau menurut saya. Benar sih. Mas? Dari Kalau dari saya tergantung sih, kan ada dua hal. Pertama untuk diri kita sendiri atau buat orang lain. Kalau diri kita sendiri ya paling kita mencoba untuk menenangkan diri, kita bisa mulai ngatur napas atau ngatur resiko atau apa lah. Nah, itu yang penting dia kita tenang dulu. Kalau misalnya mengeluarkan tadi yang positif atau lain bisa senyuman. Biasanya kalau kita ketemu orang yang ceria senyuman mempengaruhi ya. Oh iya, betul banget sekarang. Jadi iya betul banget. Kalau makanya energi itu kerasa banget ya. Maksudnya kalau kita pun kadang nggak sengaja lagi bad mood terus nyeplos itu akhirnya nyesel gitu kan ya. Jadi ya ada salah satunya banyak banget tadi, ada yang coping stress, ada yang gimana caranya komunikasi aja biar lancar dan sebagainya gitu. Nah kalau di dalam buku ini sikap itu menjadi tindakan. Jadi memang sikap itu adalah perilaku kita yang berbentuk gitu ya, entah ucapan, perbuatan, tindakan itu adalah salah satu dari sikap. Nah, mengembangkan sikap Anda tidak selalu menuntut perubahan 180 derajat. Kebanyakan dari kita tidaklah 100% positif atau negatif sepanjang waktu. Nah, tadi benar ya, bisa jadi saat itu lagi tidak mood karena macet, karena mungkin kejauhan rumahnya atau mungkin apapun itu ya kan, kita nggak ada yang tahu. Bahkan orang yang paling positif mempunyai saat-saat buruk, dan orang yang paling negatif justru mengalami hari-hari cerah saat ini dan selanjutnya. Namun jika Anda mempunyai kesulitan untuk melepaskan diri dari kesusahan itu, Anda akan terus mengalami kesulitan kecuali jika Anda mengembangkan proses untuk mengatur sikap Anda. Nah tadi benar, kita harus cari nih cara gimana sih biar nggak melulu terpuruk akan bad mood itu atau akan negative vibes yang kita terima gitu. Tadi banyak cara sebenarnya.
Nah itu mungkin bisa dicoba sama teman-teman lain yang lagi nonton, atau mungkin yang bisa sharing-sharing nanti di komen. Gimana sih cara rilis diri dalam kalau misalnya lagi bad mood atau mungkin lagi tidak enak gitu ya situasi hatinya gitu. Nah, Anda juga dapat membentuk tubuh dengan yang kuat untuk tenaga dengan latihan, namun dibutuhkan komitmen dan usaha keras. Nah, kayak misalnya olahraga juga sebenarnya penting juga, itu juga menjadi stamina. Jadi kalau misalnya stamina kita stabil, terus makanan kita bergizi atau mungkin seimbang lah ya, nggak telat makan, itu juga mempengaruhi sikap ternyata gitu. Bisa jadi siapa tahu kalau misalnya ternyata udah macet tadi orang nggak sarapan, macet sampai sini belum makan juga lapar, nah itu juga mempengaruhi. Jadi banyak hal yang bisa kita atur. Jadi nggak melulu sikap itu kita dapat dari lahir, tapi kita bisa kembangkan, kita bisa latih menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih dari buku ini, dan ada 2 tips sih di buku ini. Yang pertama adalah fokus untuk menangani stres gitu ya. Entah apapun yang kalian temuin, coba aja pengalihan stres yang paling cocok dengan dunia masing-masing. Bisa jadi mancing, ya bapak-bapak biasa suka mancing gitu ya, atau mungkin ngopi, ya pagi-pagi ngopi dulu, dan atau mungkin kayak Mbak Fia yang Gen Z ini tadi baca-baca webtoon atau apapun itu, yang itu bisa jadi salah satu pengalihan untuk kita lebih positive vibes lagi gitu ya. Jadi karena kita sudah happy, bawaannya jadi oke juga, jadi sekeliling kita ngerasain yang bagus juga gitu, yang positif. Terus yang kedua, kenali pikiran negatif atau pesimis Anda. Jadi kalau misalnya udah merasa saat itu down dan sebagainya, gimana sih cepat-cepat kita untuk kembali gitu, kembali lebih baik lagi. Karena kita pun pasti ada posisi saat down gitu kan ya, ada posisi saat capek dan sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar ngenalin diri kita seperti apa sih. Karena sikap itu tadi ya mencerminkan diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu gimana diri kita sendiri gitu. Ya otomatis ya kalau kita tidak bisa mengubah orang, kita harus ubah diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, itu sih tadi tambahan atau pembahasan kita dari ini ya, buku ini. Cukup banyak yang bisa kita ambil, sebenarnya juga sudah diterapkan tadi ya sebelum kita baca, ternyata sudah pernah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tinggal kita gali lagi mana sih yang cocok dan enggak gitu dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Jadi boleh dibaca-baca atau mungkin dicari aja di Google, bukunya ada di Attitude is Everything. Ubah sikap Anda maka hidup Anda akan berubah, punyanya Kate Harrell. Oke, segitu dulu pembahasan kita dari bedah buku pada hari ini. Teman-teman boleh bantu-bantu di komen, mungkin sharing-sharing pengalamannya ya tentang dunia pekerjaan. Lagi kita bahas dunia pekerjaan, mungkin bisa dunia kehidupan pribadinya atau mungkin lingkungan sekitar, sekolah yang masih sekolah atau apapun itu, boleh di sharing-sharing gimana sih kalian menangani sikap kalian untuk tetap berperilaku positif. Nah, jangan lupa di-share, terus di-like, sama di-subscribe untuk Semanggi University. Bye-bye!